Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yohanes Pembaptis dan Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 11 ayat 18 dan 19. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Indonesia saat ini sedang berada pada masa kampanye menyongsong pemilu presiden dan pemilu legislatif yang akan dilaksanakan serentak pada 14 Februari 2024. Ada 3 pasangan calon yang sudah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada Oktober yang lalu. Mereka itu pasangan Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Pada masa sekarang ini, mereka memperkenalkan diri mereka, visi misi mereka, dan menarik simpati rakyat untuk memilih mereka. Ada yang suka, ada juga yang tidak senang. Mereka bebas menentukan pilihannya. Yang harus dipilih adalah yang terbaik, yang dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa kita Indonesia. Setuju? Pada masa lalu tampil juga tokoh yang datang untuk mendahului kedatangan Tuhan Yesus, Mesias yang diutus oleh Allah. Tuhan Yesus memberikan catatan tentang kejadian tersebut. Katanya, karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sedang menegur para pemuka agama Yahudi yang tidak mau menerima kehadiran Yohanes dan menolak dirinya sebagai utusan Allah. Berbeda dengan orang kebanyakan yang menyambut kehadiran Yohanes. Mereka mendengarkan dia dan mau bertobat dan siap dibaptis di Sungai Yordan. Tetapi orang-orang yang disebut pemuka agama Yahudi itu menyebut Yohanes seorang yang kerasukan setan. Ketika Yesus menarik perhatian orang banyak, menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka itu, para ahli Taurat dan orang Farisi menyebut Yesus seorang pelahap dan pemabuk. Mereka punya kepentingan pribadi dan takut kehilangan pengaruh atas orang banyak itu. Jadi, mereka tidak mau baik Yohanes maupun Yesus mengalihkan pilihan dan kepatuhan mereka kepada Yohanes maupun kepada Yesus. Pilihan mereka dianggap salah oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Saudara-saudari terkasih,
Sesungguhnya Tuhan Yesus sedang menegur dan mengingatkan orang-orang berpengaruh dalam masyarakat Yahudi itu untuk memahami hati dan kejiwaan masyarakat luas yang telah menjatuhkan pilihan dan kekaguman mereka pada sosok Yohanes yang sederhana dan sosok Yesus yang merakyat dan menyapa semua orang yang dijumpainya. Dua tokoh ini mengumpulkan siapa saja, tidak membeda-bedakan mereka, dan menerima mereka apa adanya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak sudi menerima Yohanes dan Yesus sebab kepentingan mereka seolah-olah sudah dirampas dengan kehadiran dua tokoh masyarakat ini. Siapa yang dipentingkan oleh Yohanes dan Yesus? Apakah mereka mencari popularitas? Tidak. Yohanes ingin orang banyak itu bertobat dan kembali ke jalan Tuhan yang akan melewati umatnya dari perhambaan dosa-dosa mereka. Tuhan Yesus menghendaki semua orang disapa dan merasa dihargai oleh Allah melalui sapaan dan tindakan kasih-Nya. Tidak seorang pun dikucilkan, melainkan supaya ia mencari dan menemukan mereka yang hilang. Sebab Dia tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang dan tersesat. Seperti seorang gembala yang sayang pada domba-dombanya, Yesus mencari meskipun hanya seekor domba saja yang hilang. Sebab akan ada sukacita di surga jika seorang berdosa bertobat dan menyembah Allah. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita berjumpa dengan sosok Yohanes, nabi terakhir yang mendahului kedatangan Tuhan Yesus yang akan dilahirkan oleh seorang perawan yang bernama Maria. Liturgi gereja pada masa Advent ini menghantar kita untuk menerima sosok sederhana Yohanes Pembaptis. Yohanes, anak Elisabet dan Zakaria itu meminta kita untuk menantikan Yesus anak Maria. Ia membaptis dengan air, tetapi Yesus akan membaptis kita dengan api dan Roh Kudus. Dia berkata kepada mereka yang mengikuti Dia dan juga kepada para murid-Nya untuk memandang dan menerima Dia yang datang kemudian setelah dirinya. Yohanes berkata, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Lihatlah, Dia adalah anak domba Allah." Bahkan dia berkata bahwa Yesus harus semakin menjadi besar dan dirinya harus semakin menjadi kecil. Tuhan Yesus sudah memberikan pembelaan tentang Yohanes pada hari ini, bahwa dia bukan orang yang kerasukan setan. Dia adalah orang yang membela kepentingan Allah. Kita diundang untuk memperkenalkan Yesus secara terus-menerus dalam cara hidup kita. Yesus harus semakin besar dan semakin dikenal banyak orang agar banyak orang diselamatkan dalam namanya. Apakah aku sudah menghadirkan wajah Yesus dengan hidup taat pada firman-Nya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pribadi yang menemukan kebenaran dalam karya Yohanes, yang ingin kami bertobat
dan menyembah Allah. Bantulah kami untuk setia pada Yesus dan memperkenalkan Dia kepada semakin banyak orang, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.